Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Masudullah. Saya mahasiswa dari IAIN Kediri, Fakultas Syariah, Prodi Bahasa Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Penyingkat waktu, langsung saja ke poin yang pertama, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah khalifah Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti ini diambil dari seorang tokoh Umayyah bin Abdul Syam yang merupakan kakek buyut dari khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini muncul antara tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di daerah Jazirah Arab dan sekitarnya. Dinasti ini berdiri setelah tragedi Perang Siffin, perang yang terjadi antara golongan Ali dan juga golongan Muawiyah, di mana pada saat itu terjadilah peristiwa tahkim yang mana Khalifah Ali bin Abi Thalib dipaksa menyerahkan jabatan ke Khalifah Muawiyah. Masa berlangsungnya dinasti ini hanya sekitar 90 tahun, yang diawali oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pola pemerintahan Islamiyah yang pada awalnya berubah menjadi pola pemerintahan yang monarki atau turun-temurun. Suksesi kepemimpinan turun-temurun pada dinasti ini diawali dengan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dalam dinasti ini, ekspansi yang dahulu sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali dilanjutkan kembali. Diawali dengan ketika zaman Muawiyah, pasukan umat Islam ini dapat menundukkan daerah Tunisia, bahkan sampai ke daerah Khurasan dan Afghanistan. Kemudian angkatan laut dari pasukan Islam juga menyerang ibu kota Konstantinopel atau Bizantium. Kemudian ekspansi ke daerah timur ini dilanjutkan oleh Khalifah Abdul bin Malik, di mana Khalifah Abdul bin Malik ini dapat menguasai hingga ke daerah India. Kemudian pada masa Khalifah Al-Walid, ekspansi secara besar-besaran dilanjutkan ke daerah barat, yang mana pada saat itu umat Islam dapat menaklukkan daerah Afrika Utara dan benua Eropa atau negara Aljazair dan Maroko. Bahkan sampai tentara Spanyol dipukul mundur di daerah Jabal Torik, sehingga ibu kota Spanyol Cordoba pada saat itu sangat mudah diduduki oleh umat Islam. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, ekspansi umat Islam dilanjutkan ke daerah Perancis dengan dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghifari. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, dalam masa dinasti ini juga berjasa di pembangunan berbagai bidang. Seperti contoh Muawiyah ketika mendirikan pos-pos tertentu di sepanjang jalan. Kemudian pada zaman Khalifah Al-Walid beliau juga mencetak uang untuk menggantikan cetakan uang yang sebelumnya. Kemudian dalam bidang administrasi, Khalifah Al-Walid memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa pemerintahan umat Islam pada saat itu. Dengan begitu banyaknya keberhasilan yang dicapai oleh dinasti Umayyah, bukan berarti masalah pemerintahan atau politik pada masa itu dapat dianggap stabil, karena Muawiyah sendiri telah melakukan ingkar janji, karena
pemimpin setelah dia turun harusnya diserahkan kepada umat Islam. Akan tetapi pada saat itu pola pemerintahan dijalankan dengan monarki atau turun temurun, sehingga dalam masa dinasti Umayyah banyak terjadi pemberontakan pada saat itu. Banyak terjadi serangan-serangan oposisi dari golongan-golongan yang tidak terima. Sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua oposisi, gerakan-gerakan berontakan dapat diredakan. Bahkan Khawarij dan Syiah pun juga dapat diredakan. Peninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Yazid bin Malik menjabat sebagai khalifah selanjutnya. Malah pemerintahan pada saat itu menjadi sangat kacau. Ini dikarenakan Khalifah Yazid bin Malik berkehidupan yang sangat mewah dan tidak mempertingkat rakyatnya. Sehingga perusahaan ini terus berlanjut pada masa Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Hisham bin Abdul Malik ini sebenarnya Khalifah yang satu ini sangat kuat dan sangat terampil. Akan tetapi pada saat itu munculnya tantangan baru yang sangat besar bagi umat Islam pada dinasti Umayyah, yaitu dari dinasti Abbasiyah atau Bani Abbas yang ingin menggulingkan. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah yang menjabat pada masa dinasti Umayyah ini tidak hanya lemah, namun juga bermoral yang sangat buruk, sehingga menjadikan Bani Abbas dengan mudah menggulingkan dinasti Umayyah pada saat itu. Atau ketika tahun 750 Masehi, tepatnya Bani Abbas ini dapat menggulingkan dinasti Umayyah yang pada saat itu Marwan II bin Muhammad dibantai oleh Bani Abbasiyah. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari cara bangsa pada masa dinasti Umayyah. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kisar antara tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1758 Masehi. Selama dinasti ini memerintah, pola pemerintah yang diterapkan berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya pada masa itu. Sebenarnya pada masa dinasti Umayyah, Bani Abbas ini telah melakukan usaha untuk merebut kekuasaan. Namun usahanya selalu mengalami kegagalan. Barulah usaha perlawanan berhasil ketika di tangan Abu Abbas, yang mana pada saat itu ia membantai semua dinasti Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II bin Muhammad yang pada saat itu sedang berkuasa. Bani Abbasiyah menyatakan lebih berhak memegang kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena memang mereka menganggap secara nasab dia adalah cabang dari Bani Hashim, dan secara nasab dia lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Dan juga dinasti Umayyah ini telah merebut paksa Khalifahan Islam pada tragedi Perang Siffin. Khalifah pada dinasti Abbasiyah yang pertama ialah Abu Abdullah yang bergelar Abu Abbas As-Saffah. Dia menjadikan pusat pemerintahan di Kufah sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa itu. Kemudian oleh Khalifah pengganti yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, ia menjadikan Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam perkembangannya, pola pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami beberapa kali pergeseran.
sehingga dapat dikelompokkan pada masa dinasti Abbasiyah ini menjadi 5 periode tergantung corak pemerintahan. Dan sedangkan menurut asal usul penguasa dibagi menjadi 3, Bani Abbas, Bani Buwayhid, dan yang ketiga Bani Seljuk. Untuk yang pertama, pada periode pertama Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini antara tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada periode awal ini Khalifah Abdullah bin Muhammad dan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini meletakkan kebijakan-kebijakan daerah pada masa itu atau perluasan daerah. Barulah masa keemasan pada periode ini ialah ketika 7 tahun setelah Khalifah pengganti tadi, dimulai ketika Khalifah Al-Muhtadim sampai Khalifah Al-Wasik, kemudian puncak keemasan ialah sampai ke Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang mana pada saat itu Khalifah pada saat itu mengembangkan dalam bidang-bidang seni seperti sastra, kebudayaan, dan juga munculnya perkembangan ilmu-ilmu akli dan nakli seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Kemudian pembukuan kitab-kitab hukum juga dilakukan pada masa itu. Lanjut ke periode yang kedua sekitar tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Pada masa ini diawali dengan Khalifah Al-Mutawakkil. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, pola pemerintahan saat itu sangat lemah, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Bahkan sampai angkatan militer pun sangat merosot pada saat itu. Kemudian periode yang ketiga, tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi, diawali dengan Bani Buwayhid yang mengambil alih penguasa, malah sangat lemah ketimbang masa-masa sebelumnya. Lebih-lebih karena Bani ini menganut paham ajaran Syiah. Dan pada masa itu, ibu kota pemerintahan dipindah ke kota Shiraz. Kemudian pada periode keempat, kisar antara tahun 1050 Masehi sampai 1199 Masehi, diawali dengan Bani Seljuk yang menguasai dinasti Abbasiyah. Ini memang sudah agak baik, mungkin karena kewibawaan dari Bani Seljuk ini dalam bidang agama, karena memang telah lama umat Islam kendali pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang paham ajaran Syiah. Kemudian pada periode kelima atau periode terakhir, berkisar antara tahun 1199 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada periode ini dinasti Abbasiyah mengalami perubahan secara besar-besaran, karena pada saat itu kekuasaan Islam menjadi merdeka dan berkuasa secara sendiri-sendiri, sehingga pada saat itu wilayah dinasti Abbasiyah hanya meninggalkan kota Baghdad. Mungkin karena sempitnya wilayah kekuasaan Islam pada saat itu menjadikan dinasti ini mengalami kemunduran, sehingga Bani Abbasiyah pun sangat lemah dalam politik. Mungkin cukup sekian penjelasan dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.